Ibu Rebecca yang akan menyampaikan ya Tuhan, biar hikmat daripada Tuhan boleh terus mengalir dan turun melalui Ibu Rebecca ya Tuhan, apa yang disampaikan boleh memberkati setiap kami maupun yang akan mendengarkan nanti lewat Zoom ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut pelajaran di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Ibu. Sepertinya lagi ada gangguan. Ibu Rebecca. Sudah doa tadi, Bu? Ya, selamat pagi semuanya ya. Kita akan meneruskan untuk buah roh yang berikutnya. Itu yang ketujuh. Silakan Rick, ditayangkan. Ini sekali lagi ya, buah roh itu bukan terpecah-pecah. Buah roh itu satu. Dia adalah sifat dari Tuhan. Ya, jadi tidak terpecah-pecah. Dia sifat dari Tuhan. Jadi kita harus memiliki semuanya. Kita latihan semuanya, gitu ya. Nggak bisa dipilih. Itu sudah paket, gitu ya. Ayo, terus nyari. Gitu ya. Kelihatan nggak Ibu slide-nya, Ibu? Ya, terang ya. Ini kesetiaan ya. Sekarang kita bicara soal kesetiaan. Bahasa Yunaninya adalah pistis. Kesetiaan itu adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat yang, dan juga kesetiaan adalah sifat yang layak dipercayai. Kesetiaan juga adalah kejujuran. Jadi bacanya gini ya, kesetiaan itu artinya apa? Teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji. Itu mungkin istri, mungkin juga ke gereja, mungkin juga yang lain ya. Terus komitmen itu artinya setia dengan apa yang kita harus lakukan dengan janji itu. Misalnya janji kepada istri ya berarti misalnya para bapak itu, para suami, dia akan menjadi imam, raja dan nabi seperti janjinya misalnya ya. Terus kesetiaan itu adalah sifat yang layak dipercayai. Kesetiaan itu juga termasuk kejujuran. Oke, terusnya. Jadi kita akan lihat kesetiaan itu yang Apa ya? Putus lagi punya Ibu Rebecca. Jadi pada suatu hari waktu Tuhan sedang rapat, istilah aku rapat ya, dengan para malaikat, datanglah iblis ke situ. Nah, oke ya. Putus lagi ya tadi ya. Bentar Bu ya. Iya. Oke. Jadi ini kesetiaan itu benar-benar diuji dari Ayub. Kita tahu Ayub sekali lagi ya. Jadi Ayub itu luar biasa dan saya menceritakan singkat aja tentang Ayub. Mungkin nanti dibaca sendiri di kitab Ayub. Semua orang mungkin tahu ya soal cerita Ayub ini. Jadi Ayub ini dimulai dengan cerita bahwa dia itu adalah orang yang saleh dan yang jujur di daerahnya. Kemudian suatu hari Tuhan itu rapat dengan para malaikat dan datanglah iblis. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu iblis bisa datang ke surga ya? Ini bukan surga, kemungkinan besar bukan surga. Kalau kata Paulus, langit-langit kita itu ada berlapis-lapis ya, ada langit berapa ketiga, segala Paulus kan bilangnya langit ketiga. Mungkin itu lapisan langit di mana Tuhan suka begitu, suka rapat dengan malaikat dan iblis masih bisa menembus yang langit yang itu. Tapi untuk ke surga tidak bisa sebab iblis sudah diusir dari surga ya. Nah, jadi waktu Tuhan niat iblis, dia tanya, kamu dari mana Kalau ngomong bahasa kitanya ya. Maka kata iblis, dari mider-mider lah, muter-muter. Nah, terus kamu lihat nggak tuh, kata Tuhan, hambaku Ayub tuh, dia setia banget padaku kan, lihat tuh, kalau anak-anaknya habis pesta, dia memberikan korban padaku, mohon ampun, anaknya juga, luar biasa. Gitu. Dan dia kata iblis, ya
Soalnya engkau Tuhan jadi pagar buat dia. Coba pagarnya diambil. Coba kalau dia dibikin miskin ibaratnya. Apa iya dia masih setia padamu? Coba. Kata Tuhan, boleh, kamu coba aja. Tapi jangan jamah tubuhnya. Jadi pada hari itu juga habisnya seluruh kekayaan Ayub. Kita lihat dia orang yang kaya raya. Sangat kaya ya, ribu-ribuan lah untanya lah segala macam itu dombanya. Wah, banyak banget. Anaknya malah mati 10. Kita kalau punya anak mati 1 aja udah pusing. Ini 10-10-nya mati. Wah. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Nah, luar biasa. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali pada Tuhan. Seperti itu. Jadi satu hari lagi saya juga nggak tahu tuh berapa lama tuh Ayub dalam kemiskinan seperti itu ya. Nggak tahu. Satu hari lagi Tuhan ada lagi di situ di rapat dengan malaikatnya, datang lagi iblis. Ditanya sama Tuhan, ya kan kamu udah lihat kan Ayub tetap setia sama aku kan? Ya tapi kan tubuhnya kan masih sehat. Ya udah, sok. Kalau ngomongnya orang sini ya, sok silakan. Tubuhnya boleh diambil. Kamu bikin sakit, tapi jangan ambil jiwanya. Maka iblis dengan sukacita, dengan senang meraja tubuhnya Ayub sampai dia orengan sebadan-badan. Itu gatal sekujur tubuh sampai dia garuk-garuknya pakai tembikar ya. Nah, saya ngerti sekali soal gatal itu. Kita juga ngerti sekali soal gatal ya. Gatal itu obatnya garuk. Dah lah pokoknya garuk aja. Kalau kita digigit nyamuk segala macam itu obatnya garuk ya. Dan Ayub tetap setia pada Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan. Walaupun dia sempat berkeluh kesah ya sama teman-temannya sempat. Tapi dia tidak mengatakan Tuhan itu jahat dan sebagainya. Dia cuma bilang, Tuhan seandainya aku nggak usah lahir. Sampai Tuhan itu menunjukkan pada dia segala macam kejadian di bumi ini. Seperti itu. Teman-temannya datang, bukannya menghibur malah nyala-nyalain kan. Kamu sih dosa. Tapi Ayub tetap bersandar pada Tuhan. Istrinya sendiri ngomong, kutuki aja Tuhan kamu tuh. Ngapain juga kamu tetap tetap berbakti padanya. Buktinya kamu sekarang jadi kayak gitu. Baunya busuk lagi. Kata Ayub, perempuan gila. Manggil istrinya gila ya. Apakah kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Selama ini kita sudah menerima. Agape. Mati lagi. Sinyalnya udah hilang juga. Enggak sih? Masih ada. Dan itu harus diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Kesetiaan itu diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Ingat Salomo itu dia bilang di antara perempuan nggak ada yang setia. Kalau laki-laki di antara 1000 ada 1. Wah, laki-laki yang harus dipuji nih ya. Dan di antara 1000 ada 1. Tapi kalau perempuan nggak ada yang setia, gawat. Nah, terus, dia lihat itu dia berdasarkan pengalaman dia sendiri. Kesetiaan untuk Salomo susah ujinya karena dia kaya raya, nggak pernah susah, nggak pernah sakit berat, nggak pernah kena kanker, nggak pernah apa lain-lain. Dia kaya raya sampai matinya dia Salomo. Ya sampai luar biasa. Istrinya 1000, rumahnya 1. Terbayangin betapa kayanya dia, luar biasa. Nah, jadi kesetiaan itu harus diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Mau tidak mau. Misalnya kita suami istri aja ya, kita diujinya tuh kalau misalnya suaminya misalnya nggak punya kerjaan, maka istri akan terlihat kesetiaannya. Apakah dia masih setia pada suami yang nggak punya kerjaan, nggak bawa pulang duit misalnya. Jangan sampai istri-istri tuh bilang, ya ada uang, abang aku sayang, nggak ada uang, abang aku tendang. Nah itu repot.
itu istri itu kayak gitu ya. Banyak kan kayak gitu, karena kalau nggak dapat duit ya udah tendang aja suami. Ngapain aku kawin juga kalau memang nggak dikasih makan sama suami? Nah, kesel. Padahal istri-istri kalau diumpamakan dia adalah penopang suami, dia penolong suami, maka kudunya kalau suaminya nggak kerja, ya udah istrinya kerja dulu. Dapat-dapatnya ya. Kita lihat para ibu-ibu di Batak sana itu keren loh, ibu Batak tuh malahan. Ini sih nggak benar, jangan ditiru ya. Suami-suami itu mainnya judi. Nganggur, suaminya nganggur. Dulu ya nganggur. Istri bekerja. Istri-istri kerja di ladang. Itu istri-istrinya BODO juga ya, kata aku tuh. Kesel deh. Kalau kayak gitu tuh ngapain ya? Kalau memang terpaksa ya apa boleh buat ya. Tapi kalau sehari-hari judi, nganggur segala macam, nggak mau kerja di ladang, cuman main-main doang, layar koyor ke sana sini. Saya lihat banyak orang-orang Batak seperti itu. Mudah-mudahan yang sekarang itu sudah pada bertobat, ya, seperti itu ya. Banyak di sini juga ada. Jadi kesel deh. Kalau terpaksa bagaimana? Ya udah. Kayak suami saya tuh sebetulnya dia rajin banget. Cuman dia memang tidak menghasilkan. Nah, itu yang anehnya buat saya ya. Karena dia orangnya terlalu jujur, kurang cerdik. Tuhan bilang hendaklah kamu cerdik seperti ular dan jujur seperti merpati. Sebetulnya gitu. Jujur seperti merpati, cerdik seperti ular. Tuhan ngomongnya dua-duanya tuh harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan cerdik seperti ular aja, nggak tulus, nggak bisa. Juga jangan tulus aja, nggak cerdik. Karena kalau tulus aja ditipu orang terus. Itu suami saya tuh kayak gitu. Maka saya harus cari uang untuk menghidupi keluarga. Dan saya nggak pernah ngomel soal itu. Saya bilang ya udah, Tuhan memberkati doa saya, ya udah. Jadi anak-anak segala itu kalau mau saya yang menyekolahkan ya. Saya nggak pamer loh ke kalian, nggak ya. Itu prinsipnya suami saya kayak gitu. Kesetiaan gimana nih kalau sudah menikah ternyata suaminya kayak gitu? Ya karena kita sudah janji di hadapan Tuhan ya harus dilakoni. Mau gimana. Nah, sekarang suami-suami ini gimana, setia nggak sama istri? Kata pepatah dunia, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Nah, tuh ya. Jadi cowok-cowok itu suka bagaimana nih? Cowok-cowok suka ngelirik perempuan lain gitu. Kayaknya tetangga sebelah itu istrinya lebih cantik dari istri saya. Ya, seperti itu ya. Kok orang lain setelah ini dulu waktu saya pacaran ini cantik banget. Giliran sekarang jadi istri saya, kok orang lain tuh semuanya lebih cantik daripada istri saya. Seperti itu ya. Makanya Salomo tuh bisa juga istrinya jadi 700, uniknya 300. Gimana sih? Pasti cantik-cantik itu ya. Emang dia mau dikasih perempuan jelek? Orang dia udah kayak gitu. Jadi dia cantik-cantik. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi ya kesetiaan itu diuji justru yang tidak enak. Misalnya para suami, nah ini istri lagi ya, para suami misalnya, ternyata berubah kelakuannya gimana? Dia nggak punya kerjaan, terus dia frustasi, dia stres, kelakuannya jadi kasar, apa langsung minta cerai? Kan enggak juga. Kita nggak bisa punya alasan, saya mau cerai, kalau saya jadi kasar sekarang. Nggak bisa begitu. Kita udah janji di depan Tuhan, mau senang, mau susah, mau miskin atau kaya, semuanya harus setia pada suami. Suami juga harus setia pada istri. Gurunya gitu ya. Nggak, saya minum dulu. Nah. Jadi nggak ada alasan untuk suami istri untuk cerai atau untuk melirik-lirik ya. Harusnya kesetiaan itu diuji benar-benar dalam keadaan yang sulit. Jadi dalam keadaan yang sulit itu harusnya kita keluar sebagai pemenang. Oke, kita baca dulu Amsal 26, silakan. Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapa yang menemukannya? Nah, Salomo juga putus asa.
Oke, sekarang kita lihat definisi terusnya. Baik, definisinya apa nih? Orang Kristen yang setia apa nih? Orang Kristen yang setia adalah nomor satu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, berintegritas, jujur, dapat dipercaya, omongannya benar, apa yang diajarkan itu sama dengan apa yang dia lakukan, gitu. Ya misalnya sebagai pelayan Tuhan, kalau Minggu pada suci, pada pakai baju hitam putih, pakai jas. Tapi di rumah ternyata dia suka mukulin istri atau nggak mau mendidik anak, omongannya kasar, itu beda. Itu nggak bisa dipercaya tuh kayak gitu. Atau misalnya kita jadi orang dititipin uang 1 juta, giliran orang yang mau ngambil 1 juta tinggal 900, alasannya yang 100 dipakai buat anu-anu. Banyak belum nggak bisa dipercaya tuh kayak gitu. Ditinggal sebentar di rumah misalnya ya. Nah, suami-suami ditinggal sebentar oleh istri, ngelirik pembantu misalnya. Itu nggak bisa dipercaya ya. Ada yang kayak gitu juga ya. Wah, repot. Nah, sekarang nomor 2 ya. Tetap bertekun sekalipun malas, jenuh. Itu orang setia kayak gitu. Kita sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang jenuh. Saya harus akui seperti itu. Makanya saya membatasi diri ya. Misalnya ya, di zaman COVID kayak gini, itu semua orang mengundang untuk ikut Zoom doa. Nah, kalau saya kabulkan Zoom doa tuh, sehari-hari itu doa, terus doa ini, nyambung ke sini, terus saja. Saya harus batasi. Karena saya perlu doa pribadi. Kalau doa dengan orang-orang itu kan namanya doa bersama. Biasanya mendoakan untuk Indonesia. Saya batasi, misalnya saya ikut hari Rabu dan Kamis. Nah, ya Jumat saya doa sama pengerja misalnya. Saya batasi supaya saya tidak jenuh doa terus. Karena doa untuk Indonesia. Saya perlu doa pribadi sendiri. Saya nggak bilang kalau doa itu jenuh loh ya. Doa pribadi saya nggak pernah jenuh. Ya, saya bersahab-sahab dengan Tuhan sendiri. Nah, seperti itu. Itu misalnya ya. Kemudian kita melayani. Itu juga ada jenuhnya sih. Ya, apalagi yang kita ajar itu enggak pinter-pinter, jengkel kitanya ya. Makanya kita juga perlu sekali-sekali piknik. Nah, istilahnya pikniknya ke pantai, ngeliatin pantai sana ya, lihat debur ombak. Atau pergi ke gunung, lihat keindahan gunung, pemandangan di sana. Di Jawa sini ada pemandangan indah gunung itu Dieng. Cantik sekali itu. Jalan menuju Dieng juga cantik banget. Saya suka terpesona lihat ciptaan Tuhan di sana itu ya. Seperti Swiss kata saya ya. Swiss sana, Swiss Eropa ya. Itu benar-benar cantik. Jalannya juga bagus. Terus tanaman di kanan kirinya subur. Udaranya adem, enak. Dieng ya. Nah, seperti itu. Kalimantan ada mana tuh? Kemarin saya diajak ke pantai juga ya. Itu refreshing yang cukup menyenangkan. Bisa ke pantai, ngobrol-ngobrol di pantai, ngeliatin ombak, kena angin pantai. Nah, itu menyegarkan kita. Kita menikmati alam ciptaan Tuhan. Jadi jangan merasa bersalah. Duh, saya nggak boleh libur, nanti Tuhan marah. Nggak kayak gitu. Tuhan juga kadang-kadang ngajak murid-muridnya piknik. Gitu ya, nggak akan, dia pasti ada firman Tuhan bilang Tuhan mengajak murid-muridnya untuk ke tempat yang sunyi. Walaupun kadang-kadang tidak berhasil karena orang-orang di sekelilingnya itu tahu, Tuhan Yesus Yesus pergi ke sana, yuk kita ngintil. Maunya istirahat, mau piknik malah dirubung orang. Itu ya, bisa seperti itu Yesus ya. Nah, jadi kita ingat ya, senar gitar itu juga nggak boleh dipanteng terus. Kalau mau disimpan, dia dikendoin dulu supaya dia nggak lekas putus. Seperti itu ya. Jadi kalaupun kita jenuh, kalaupun kita malas, tapi kita tetap melakukannya, nah itu namanya setia.
Mungkin kita jenuh, mungkin yang di Kalimantan lihatnya pelayanan kalian di tempat yang susah ya, kayak Agape sekarang di sana ya, dekat penambangan ya, Agape ya. Boma ya. Goboma ya, tempat penambangan sana ya, kata Bu Iya, Bu. Alan tuh tempat penambangan. Itu setia melayani luar biasa. Setia melayani orang sedikit luar biasa lagi. Kalaupun muridnya atau jemaatnya cuma 5 atau 10 tetap melayani, nah itu luar biasa. Kalau dipikir-pikir tuh Tuhan Yesus tuh jemaatnya berapa yang ikut sama dia terus? Cuma 12. Udah 12 paling di lingkar luarnya ada 70. Yang lainnya itu kan KKR. Kalau kita sebut ya KKR. Nah, untuk yang dia layani betul-betul dia ajar itu 12. Segitu juga gugur 1, bayangin. 12. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap bertekun. Jadi sekali lagi ya, definisi kesetiaan orang Kristen itu adalah yang pertama adalah orang yang dapat dipercaya, yang kedua tetap bertekun sekalipun malas, jenuh dan lain-lain. Oke, terusnya. Jadi hal-hal yang menuntut kita setia itu apa? Yang pertama, setia kepada Tuhan, kepada Allah. Setia pada iman kita pada Kristus. Nah ini gangguannya banyak. Kalau kita nggak betul-betul jatuh cinta sama Tuhan, waduh. Ada cewek cantik, kita jadi nggak setia. Ada cowok ganteng, kita jadi nggak setia. Ada harta yang ngiwi-ngiwi, nah ini apa? Harta yang melambai-lambai, yang ditawarkan, jadi nggak setia. Harusnya kita setia pada iman pada Kristus, kalaupun harus menderita. Kalaupun harus dicaci maki. Mungkin kalau yang di Kalimantan nggak terlalu ya, di situ banyak sekali orang Kristen. Kalau di Pulau Jawa lebih sulit. Nah, tapi kita mengalami kesulitan yang sama. Kalau kita lagi mengabarkan Injil. Kalaupun di sana banyak yang Kristen, masih banyak yang menyembah berhala ya. Saya kemarin baca-baca soal Mandau. Mandau ini lagi marak nih, ditulis di WA, Mandau dari Kalimantan yang bisa terbang sendiri. Wow. Itu orang Dayak, Kristen lagi ya. Gitu ya biasanya ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setia kepada Allah itu apa lagi? Yang nomor B-nya setia dalam ibadah. Kita ibadah tuh apa saja? Ibadah tuh berdoa termasuk. Praise and worship itu juga ibadah. Ibadah kita di kelompok sel ibadah. Ibadah raya itu juga ibadah. Ya, kita setia kepada Kristus, kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Jadi kita senang kalau ketemu sama Dia. Itu setia ya. Nah, itu namanya setia. Oke. Terus nomor 2, setia kepada gereja gimana? Setia pada gereja itu berarti setia dalam persekutuan orang-orang kudus. Kita setia di sana. Setia pada gereja lokal, itu kita berjemaat di sana. Jadi mendukung visi dan program dan mendukung pemimpin. Ada orang ke gereja tapi nggak mendukung pemimpin. Nah, jadi malah pemimpinnya dimusuhi. Repot juga ya, pemimpin itu repot loh. Nanti kita kalau jadi pemimpin itu menghadapi keadaan seperti ini. Ada yang yang suka berontak, ada yang suka tersinggung, suka ngata-ngatain, ada juga seperti itu ya. Saya aja ada jemaat yang kalau manggil saya si Rebecca gitu. Dia lagi cengkel dia manggil saya si Rebecca, si Rebecca. Sampai sekarang dia masih bergereja di sini, tapi manggilnya si Rebecca. Nah, kita harus ketawa aja biarin kalau lagi cengkel gitu ya. Nah, gimana kita kepada pemimpin kita? Itu orang lain pada kita. Tapi kita pada pemimpin bagaimana? Ya kita harus mendukung. Tapi ya gini ya, mendukung pemimpin itu sebatas hukum-hukum Tuhan. Kalau dia sudah melanggar hukum Tuhan, wah, ya kita jangan taat terus, mendukung pemimpin terus. Orang dia udah salah, kita harus kasih tahu sama dia ya. Kita kalau dia nggak mau nurut juga ya udah serahkan pada Tuhan, atau kalau Paulus lebih ekstrim, serahkan pada iblis gitu. Kita mendukung dia selama dia ada dalam Tuhan. Gitu ya. Kelakuannya di luar Tuhan tidak kita dukung. Jangan sampai kita dukung pemimpin yang misalnya bercerai dengan
alasan dari Tuhan. Ada tuh di Singapura juga ada ya. Sekarang modelnya semuanya dari Tuhan. Mendukung pemimpin, nggak ada itu bercerai dari Tuhan tuh, karena Tuhan selalu membenci perceraian. Mendukung pemimpin yang selingkuh, bilangnya istrinya harus ada beberapa. Karena Tuhan Yesus juga sebetulnya, nah itu Mormon ya, Tuhan Yesus sebetulnya juga punya istri. Cewek-cewek itu ibu-ibu yang suka ngiring dia, yang suka membiayai perjalanannya itu istri-istrinya. Gitu. Alasannya banyak tuh ya. Nah, seperti itu kita tidak dukung dia. Kalau dia sudah menyimpang dari pelajaran Alkitab, ya sudah nggak usah didukung. Gitu ya. Tapi kalau selama dia masih jalan di relanya Tuhan, ya kita dukung dong. Ya, kita dukung terus. Oke ya, jadi setia pada gereja. Terus setia pada siapa? Nah, nomor 3, setia dalam tugas atau pelayanan yang diberikan. Coba kita tugasnya di mana nih? Nah, tadi di Goboma atau di Malaban. Saya sudah mengunjungi juga di sana. Goboma yang saya nggak kunjungi ya. Belum ya. Tapi saya kemarin jembatan 25, itu jembatan 25 ya namanya kemarin itu ya. Iya, Bu. Itu juga cukup sulit ya kesananya. Erik tuh hebat sekali ya nyetir di situ. Saya ngeliat Erik, ya ampun kalau saya nggak bisa deh, udah jantungan terus ya. Tapi karena yang udah biasa ya, aduh saya ngeliat ini pertama saya jantungan, saya ngeliat aduh jalan sulit banget. Yang nomor 2, aduh ini mobil umurnya berapa ini kalau lewat jalan segini terus nih. Harusnya pakainya Jeep yang rodanya gede itu kayaknya ya, yang memang buat jalan di situ. Waduh, pakai Avanza, apalagi mobil saya Honda gitu ya, BRV. Aduh, sebentar juga ganti spare part terus ini kalau kayak gini. Tapi ya tetap setia ya. Bisa dipercaya naik motor juga ya. Kemarin saya dengar Erik, wah katanya ini salah nih, belinya Honda, belinya Yamaha. Nah, ternyata teruji Yamaha ya. Kata saya iya betul Yamaha. Dulu saya sama Linda itu kalau ngelayap ke Bandung untuk naik turunnya itu Yamaha. Dia jos, dia hebat, dia bisa nyusun mobil segala macam, mau naik turun, mau lewat jalan yang nggak enak itu Yamaha. Kalau Honda itu Piayi itu apa namanya? Darah biru, keraton, alusan ya, mesti gitu ya kali ya Honda ya. Nah, dapat dipercaya nih setia dalam tugas jauh-jauh ya datang, mau hujan mau angin ya udah tetap datang, bertanggung jawab. Di sana ada walaupun 2 orang ya datangin, betul itu. Terus setia lah, itu setia pada perkara yang kecil, walaupun tadi saya bilang 2 orang ya tetap dilayani, setia. Kalau kita bisa setia yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan untuk yang besar. Itu aja. Ya kita setia yang kecil. Kalau dikasih kecil terus, ya setialah. Bisa itu. Kita pikir, aduh nggak ada gunanya kalau kayak gini. Ternyata berguna. Saya baca satu cerita dari mana ya? Siapa itu namanya penginjil? Siapa tuh yang ke Afrika? Dia bawa istri, dia bawa anaknya. Ternyata di Afrika itu anaknya meninggal, istrinya meninggal, tinggal 1 anak. Yang gara-gara itu anak, istrinya meninggal, maka anak itu diberikan sama orang lain, terus dia balik ke Amerika, terus dia jadi mabuk-mabukan, nggak mau nginjil lagi. Itu penginjilan 10 menit tuh hebat dia tuh ya pasti. Nah dia itu luar biasa, tapi dia mabuk-mabukan di Amerika udah sekian tahun, ada nggak tahu 20 tahun, nggak tahu 30 tahun, saya juga lupa ceritanya. Jadi dia bertemu dengan anaknya. Anaknya itu di Afrika itu ternyata diambil oleh seorang dari keluarga Kristen juga. Kemudian dia dididik secara Kristen dengan baik dan dia bertumbuh besar. Suatu hari anaknya itu mengunjungi satu kebaktian yang dipimpin oleh pendeta Kristen hitam, orang negro dari Afrika. Wah itu diurapi Tuhan banget. Kemudian mereka berbincang-bincang. Ternyata anak negro itu adalah anak yang suka mendengarkan si penginjil tadi, papanya itu untuk di Afrika itu dia mendengarkan di situ. Itu jemaatnya cuma 1 ya, itu anak itu umurnya waktu itu 7 tahun apa, cuma 1 jemaatnya, yang lain tuh keluar masuk dan mukanya sinis. Ternyata yang 1 itu jadi pendeta yang luar biasa diurapi dan dia berkhotbah di mana-mana, dia membawa banyak jiwa pada Tuhan.
hasil kerja si penginjil ini yang akhirnya putus asa dan mabuk-mabukan itu adalah si anak Afrika, anak negro ini yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Itu hasil yang tidak terduga. Dia sudah putus asa banget. Tapi anak ini akhirnya ketemu sama papanya. Papanya diajak kembali pada Tuhan. Papanya bilang, aku udah putus asa dan seterusnya. Aku malu. Aku hidupku hancur dan seterusnya. Kamu nggak usah malu, Papa. Hasil kerjamu ada. Ini si pendeta ini tadi, anak kecil yang sekarang sudah jadi pendeta besar. Pendeta besar. Saya nggak mau nyebut besar atau kecil ya. Pendeta yang membawa banyak orang kepada Yesus. Ini anak ini. Dan si penginjil itu akhirnya bertobat kembali ya. Ini satu kisah yang happy ending, luar biasa. Jadi kita memang harus tekun, mau jemaatnya cuma 1 juga ya udah, 2, 10, tekun aja. Ya itu harus kita kerjakan. Walaupun kadang-kadang tadi dibilang jenuh, aduh, diajari kok nggak pintar-pintar ya. Kemarin saya tanya sama anak pemuda ya, kamu baca renungannya aku kirim nggak? Kata saya bilang gitu ya, saya baca, saya bikin renungan. Itu saya renungan itu saya berkati. Tuhan ini pikiranmu sendiri bukan aku. Aku hanya ngetik-ketik saja. Tuhan yang bekerja supaya setiap orang yang baca itu bertumbuh dalam Tuhan. Kalau yang belum percaya sama Tuhan harus percaya sama. Saya tanya, kamu ngerti nggak? Itu yang saya tulis itu. Nggak ngerti tante. Waduh, kata saya berarti ini bahasa saya harus lebih sederhana lagi ya, supaya mereka ngerti. Pembaca renungan itu bukan cuma orang yang sederhana ya, yang sekolahnya lulusan SD atau SMP, tapi banyak juga teman-teman saya dokter dan termasuk kalian juga saya kirimin ya di Beson Student kemarin saya kirim. Kita belajar sama-sama gitu. Tadinya saya pikir-pikir saya kirim nggak ya, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar sama-sama. Ayo kita mengetahui tentang Tuhan itu dari dasar. Baik-baik sedikit-sedikit, kalaupun hari itu kita tidak bisa belajar banyak, hari itu berbaca renungan untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Nah, seperti ini ya, berbuah. Oke ya. Setia pada perkara kecil. Oke. Nih ya, 3, 4 ya. Setia pada rumah tangga. Ini sudah jelas nih rumah tangga ya. Suami istri harus setia. Makanya tadi saya bilang ya, jangan sampai lirak-lirik tuh tadi. Istri tetangga lebih cantik, orang lain lebih cantik. Apalagi kalau, maaf ya, Erik. Tapi kalau istrinya, istri-istri hamil itu memang bentuknya jadi beda. Saya nggak nuduh Erik loh ya. Saya nggak nuduh Erik. Tapi istri-istri, dulu saya kalau hamil diketawain sama suami saya. Katanya kayak Semar. Di depannya begitu, di belakangnya gitu kayak Semar. Itu ya. Belum mukanya itu jadi gemuk-gemuk ya, terus pakai baju juga nggak bisa yang seksi gitu ya, karena lagi hamil gitu ya. Jadi istri-istri harus apa ya, walaupun hamil harus dandan juga supaya suaminya itu paling enggak walaupun tembem masih ngelirik kita ya istri-istri. Cuma suami-suami juga jangan sampai dipasangin itu kacamata kuda gitu ya supaya nggak ngelirik sana ngelirik sini. Tapi benar-benar nih harus setia. Nanti udah punya anak, suami-suami itu jadi anak paling besar. Benar itu. Jadi anak paling besar karena dia jadi merasa ditelantarkan oleh istri. Tuh awas tuh Agus, nanti Erik juga kayak gitu. Karena merasa ditelantarkan oleh istri, kok saya biasanya diurus istri, sekarang urusnya anak terus. Ngeselin, udah saya mau cari yang bisa ngurusin saya. Nah, itu nggak benar tuh. Setia lah ya. Agape gimana Agape? Istrimu sedang ngurusin anak terus. Gimana itu? Pasti seperti itu ya. Karena anak-anak bayi itu ngerepotin banget. Dan dia memerlukan perhatian yang sangat dari ibunya maupun dari ayahnya. Nah, seperti itu. Nanti istri-istri itu udah punya anak kecil tuh jelek lagi, nyusuin. Baunya nggak enak lagi, bau air susu itu kan amis. Jadi si istri biasanya pakai parfum wangi-wangi ini buat suami-suami. Sekarang baunya amis, nggak enak. Ya gimana ini? Gitu ya. Tapi harus setia tetap istri-istri yang Agape, Erik, semua yang baru-baru punya anak kecil ya. Membantu istri itu termasuk kalau orang muslim ngomongnya ibadah. Kalau kita nggak bilang ibadah, beda ya, ibadah pada Tuhan ya. Tapi itu termasuk mengasihi sesama manusia. Mengasihi istri seperti dirimu sendiri. Nah itu.
membantu dia ngurusin anak. Ada tuh yang suami-suami yang nggak mau. Malam-malam anaknya kan suka rewel tuh bayi-bayi tuh. Udah rewel belum Agape? Anakmu udah rewel belum kalau malam? Rewel juga. Paling bangun pas minta nyusu aja sih, Bu. Atau nggak mau Waduh, tidur aja. oh baik sekali anakmu itu ya. Wah, mudah-mudahan anaknya Erik juga baik. Anakku dulu yang gede, sebulan tuh kalau malam nangis terus, rewel. Nah dulu aku belum tahu kalau itu bisa karena roh jahat segala macem ya. Aku sampai, aduh kesel sekali kalau sebulan nih bayi-bayi begitu, masih bayi-bayi merah tuh umur sebulan. Aduh, nangis terus sebulannya. Kalau malam nangis, kalau siang tidur. Lah aku ini kalau siang nggak bisa tidur, tidurnya malam. Aduh, aku sampai jengkel, aku bilang, anakku satu aja, aku nggak mau lagi punya anak. Gitu. Ternyata Tuhan kasih anak satu lagi, jadi anakku 2 sekarang ya. Nah, sekali lagi ya, segala kerepotan dalam rumah tangga itu jangan membuat tidak setia. Dulu sudah janji di depan Tuhan harus setia pada istri atau suami, kita harus setia ya. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita setia kepada istri atau suami. Sudah janji jangan dilanggar. Kita janji untuk setia sampai mati, sampai maut menceraikan kita. Itu ya. Makanya sekali lagi kalau aku sih ya bimbing calon pengantin aku selalu bilang, ini sudah putusan akhir belum? Udah masih pikir-pikir enggak? Kalau masih pikir-pikir dan tidak yakin, jangan nikah dulu. Karena pernikahan Kristen itu sekali sampai maut memisahkan. Jangan sampai cerai. Orang tuh kalau cerai alasannya banyak. Nggak bisa cerai karena Tuhan juga mengajar kita untuk mengampuni 70 kali 7. Nah, mengampuni 70 kali 7 itu siapa? Kalau dalam sehari itu melakukan kesalahan atau dalam setahun 490 kali itu ya kan, masih ada kalinya lagi. Itu siapa? Kalau tetangga nggak mungkin. Kalau misalnya teman nggak mungkin, ketemunya jarang. Siapa yang harus diampuni gitu banyaknya? Ya suami atau istri. Harus diampuni segitu banyaknya. Apapun yang dilakukan harus diampuni. Tuhan mengajarkan 70 kali 7. Misalnya dalam sehari lagi-lagi bersalah ya diampuni. Kalau dalam sehari 70 kali 7 itu berarti 3 menit sekali harus mengampuni orang itu. Harus mengampuni suami, harus mengampuni istri. Ya, nggak mungkin teman kan 3 menit sekali bersalah. Nah, itu mungkin istri, mungkin suami. Atau kalau kita bilang dalam setahun 490 kali menyakiti. Nah, itu siapa? Ya kalau nggak suami ya istri. Karena 490 itu berarti 2 hari sekali menyakiti. Ya kan? 2 hari sekali atau 36 jam sekali itu menyakiti atau bikin ngomong kasar apa ini segala macam ya harus diampuni. Siapa tuh? Ya itu suami atau istri. Makanya harus mantap kalau mau menikah itu. Karena sekali menikah seumur hidup sampai maut memisahkan. Seperti itu ya baru bebas namanya ya. Itu untuk tunduk pada Tuhan. Banyak sih orang Kristen nggak tunduk, pendeta juga ada yang nggak benar seperti itu. Ngaco ya. Ya kita kudunya niru yang Tuhan Yesus dong, niru yang benar dong, jangan niru yang nggak benar. Oke. Terus anak-anak juga pada orang tua harus setia. Ini anak-anak sekarang ini kita lihat ada banyak di WA, grup WA sekarang lagi marak orang-orang harus menghormati orang tua. Nah sekarang ini hari ini besok mau Sinca ya. Ini biasanya keluarga kumpul nih orang Cina nih ya. Erik kumpul nggak nih? Agape orang Cina ya? Kumpul nggak Agape? Keluarga saya di Jakarta semua, Bu. Di sini nggak ada Jakarta. keluarga. Jadi dia kesempatan nih nggak terbang. Sincaan. Enggak sih saya juga nggak sincaan. Saya dididik sama orang tua saya dengan didikan Belanda. Jadi tahun barunya itu tanggal 1. Saya juga nggak sincaan. Tapi untuk orang-orang yang orang Chinese ini mereka berkumpul keluarga, mereka berbakti pada orang tua ya. Memang ada benarnya sih. Kalau di Jepang dulu kan orang tua malah dibuang ke hutan. Kalau sudah nggak berguna dibuang. Nah itu nggak benar juga ya orang tua dibuang ke hutan. Kalau kalian nggak mau ngurus orang tua, ya nabunglah supaya orang tua nanti bisa masuk ke rumah jompo yang layak gitu. Buat orang tua juga masuk ke rumah jompo senang-senang aja sih. Karena di sana temennya banyak.
Terus kalau ngomong juga nggak ada yang marah-marah. Kita sama orang tua itu yang ampun gitu ya, orang tua tuh kalau ngomong mengulang lagi. Lah kita orang muda tuh, aduh, udah ngomong dari kemarin. Ngomong yang dulu-dulu lagi. Kalau yang baru nggak inget. Orang tua tuh sukaan ya. Kalau yang pikun ya, saya nggak mau pikun nih. Saya udah minta pada Tuhan, benar-benar ya. Terus saya disiplin untuk tetap ada dalam Tuhan supaya tidak pikun. Nah, orang yang pikun kan gitu, nanti dikasih makan, ngomongin nggak makan. Nanti ada saudara datang, tetangga datang, itu katanya anak saya nggak dikasih makan. Lah tadi barusan makan itu yang tadi itu. Enggak, saya belum makan. Repot ya. Cerita tetangganya anaknya ini kurang ajar nih, nggak mengurus orang tua, makan aja sepiringan aja nggak dikasih. Padahal pikun dia ya, sulitnya. Jadi saya juga pernah nih sama teman-teman dokter-dokter, yuk kita bikin itu rumah jompo buat kita nanti. Kalau udah pada tua kita kumpul lagi, itu geng saya ada 20 orang kalau di kedokteran ya. Ayo kita bikin supaya kita bareng-bareng sana bisa cerita yang dulu-dulu nggak ada yang protes. Jadi kalau nggak mau ngurus orang tua, taruh di rumah jompo yang benar, tapi jangan rumah jompo yang ya nggak diurus tuh ya. Kita sekarang ada beberapa rumah jompo yang benar-benar layak. Di sini di Jawa Baratnya ada yang di Bandung segala macam gitu. Jadi anak-anak pada orang tua ya harus setia gimana pun. Kita juga kalau papa mamanya udah pikun, kalau kita datang sama dia bilang gini, kamu siapa? Nah loh, kalau udah pikun ngomongnya gini, kamu siapa? Terus kita ngomongnya gini, alah sudahlah jangan datang-datang ke orang tua, ngapain juga dia juga nggak kenal sama kita. Betul, dia nggak kenal kita, tapi kita kenal dia. Setuju? Dia nggak kenal kita, tapi kita kenal dia. Dia yang gendong kita lagi dari kecil. Dia yang ngasih makan kita, yang nyuapin kita, yang gendong kita kalau lagi nangis, ngobatin kita, yang panik kalau kita sakit, bawa ke rumah sakit tuh orang tua kita gitu loh. Jadi anak-anak harus ya pada orang tua ya. Orang tuanya udah jelek, mana ada orang tua juga jarang ada yang cantik. Tuh saya lihat ada di Jepang ada nenek-nenek 90 masih cantik kayak Pergawati ya. Tapi itu satu di antara berapa juta. Yang lain tuh kalau udah umurnya 90 ya keriputnya jelek lah ya. Ya tetap aja itu orang tua ya. Tetap itu orang tua kita harus sayang. Nah, itu namanya setia. Oke ya. Jadi kita harus tahu ya soal kesetiaan ini. Nah, saya cerita kesetiaan ini udah mau habis. Satu nih gara-gara gangguan tadi ya. Kita hari Kamis aja lah yang seterusnya ya Rik ya. Supaya nggak keputus-putus ya. Untuk Boleh, yang Bu. Boleh, akan Bu. datang Ya. ya kita belajar ke malam hutan ya. Jadi setialah kepada Tuhan, kepada gereja, kepada tugas, dan kepada suami ataupun istri kalian. Dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Bilang aja istri kalian itu paling cantik sedunia. Ya kan? Sedunia paling cantik dianya ya. Suami kalian itu paling ganteng sedunia. Mau dia banyak jerawatnya, mau dia tambah lama kok tambah gemuk. Kalau istri-istri, suami-suami itu biasanya kalau sudah menikah terus tambah gemuk ya. Istri-istri harusnya bangga, suami saya itu bukti bahwa saya ngurusin dia jadi gemuk sih. Nah seperti itu misalnya ya, gitu ya kita ngomongnya yang positif aja ya, yang enak ya. Jadi kita belajar setia dengan melihat kelebihan dari suami atau istri kita. Kalau kita ngelihat kekurangannya terus, udah deh negatif. Nah ya, jadi kita ngambil yang positif aja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Kamis. Kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Ayo. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat pengajaran yang ada tentang kesetiaan. Kiranya Engkau mengajar kami dari buah roh ini ya Tuhan, untuk kami belajar untuk setia. Dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia Allah ya Tuhan, sehingga itu termanifest dalam hidup kami menjadi orang yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Rebecca telah mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.